Shalom, selamat sore kaum ibu yang dikasihi Yesus yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meski dilakukan secara online. Kami undang kaum ibu untuk mengikuti ibadah ini secara online melalui kanal YouTube GPIB Samaria. Sebagai bahan renungan sore hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat 10 ayat 16 sampai 20. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya, dan yang bertugas sebagai pelayan firman adalah Bapak Penatua Yohanes Demarariri. Kini kita akan memulai ibadah sore hari ini, dan kiranya ibadah online ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Kami undang kaum ibu yang ada di rumah untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Pulau Persada da Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Beri kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Menghadap Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan
Dari Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan, 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua anggu dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa, doa pembukaan. Ya Allah Bapa, kami anggota Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat GBB Samaria, sore hari ini bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami masih dapat beribadah meski dalam situasi pandemi dan dilakukannya secara online di rumah kami masing-masing. Saat ini Bapa, kami mohon berkati dan pimpin ibadah kami ini dari awal hingga selesai nanti. Kiranya boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Serta ampunilah ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami. Amin. Mari kita bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Silakan duduk kaum ibu. Kita akan bernyanyi kembali dengan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 254, Kristus Penolong Umat yang Percaya 1 dan 4. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungnya, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita
bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai kaum perempuan GPB Jemaat Samaria. Saat ini kami boleh membaca akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh mengerti. Bahkan lewat Tuhan pula kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan, berfirmanlah. Kalau kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum perempuan diminta untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahilah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus, dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu makannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa. Mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengarnya, ia menyetujuinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat sore. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan 20, di mana berbicara tentang figur pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Pemimpin adalah seorang yang dipercaya untuk bertanggung jawab dalam mengelola sebuah pekerjaan. Orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, baik itu sebuah organisasi, perkumpulan, kantor, ataupun perusahaan. Sehingga untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Ada banyak kriteria, ada banyak persyaratan. Tetapi kaum ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini bisa melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang menjabat, baik itu di instansi pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan, ada banyak pemimpin yang melakukan tanggung jawabnya hanya untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya. Dengan kata lain, dia menjadi pemimpin karena memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Kita boleh mengatakan bahwa seorang pemimpin harus bersikap tegas, harus bijaksana. Itu adalah salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang benar. Ketika kenyataan yang terjadi lain, kita harus bertanya, apakah saat dia menjadi pemimpin, dia memperoleh jabatan itu dengan cara-cara yang lain? Atau ketika dia berambisi untuk menjadi pemimpin,
dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang dilakukan untuk kepentingan dirinya agar dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Kaum ibu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini bacaan Alkitab kita mau menjawab tentang figur atau sosok pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah menyampaikan firman lewat kehidupan Musa yang satu dipilih menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Ketika dengan jelas dan tegas Musa menegur anak-anak Harun yang tidak melakukan tugasnya sebagai para imam. Tetapi Musa juga memiliki hati yang rendah hati, sifat yang rendah hati ketika dia menyampaikan kepada Harun tentang hal yang baik. Sehingga kita bisa memahami bahwa ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan lewat pembacaan Alkitab kita. Yang pertama, pemimpin itu harus tegas. Karena kalau tidak tegas, maka kebijakan yang diambil akan berdampak. Yang kedua adalah rendah hati. Sehingga cara dia menegur bawahan, cara dia menyampaikan kata itu tidak membuat orang tersinggung, tapi membuat orang memahami dan mengerti akan kesalahannya. Dalam 1 Petrus pasal 9 ayat 2, di sana disampaikan bahwa kita semua adalah orang-orang besar yang memiliki imamat rajani, sehingga kita semua adalah pemimpin dalam kehidupan sebagai anak Allah. Sehingga kita harus menjadikan diri kita sebagai pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak kaum ibu yang bekerja, tetapi ada juga yang tidak bekerja atau mengurus rumah tangga. Kalaupun dia mengurus rumah tangga, dia adalah seorang pemimpin yang dipilih Allah untuk menata kehidupan di tengah keluarga. Seorang ibu adalah penata atau pengelola keuangan di dalam rumah tangga, sehingga dia pun adalah seorang pemimpin. Lalu bagaimana kalau dia tidak tegas untuk menata keuangan? Baru selesai dapat gaji tanggal 1, tanggal 10 sudah mulai kasbon di warung. Baru dapat uang lemburan tanggal 10, tanggal 15 sudah mulai kasbon lagi di warung. Padahal kaum ibu punya tugas sebagai pemimpin untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Ini bagi ibu-ibu yang memang tidak bekerja, tapi dia punya tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga. Lalu bagaimana dia bisa memberikan contoh bagi anak-anaknya kalau dia sendiri tidak melakukannya? Contoh, karena dia seorang pemimpin, dia tidak tegas. Besok hari Minggu kamu bangun pagi, jangan lupa ibadah pelayanan anak atau ibadah minggu pelayanan teruna. Si ibunya bukan mengantar, tapi malah repot dengan arisan di RT. Itu contoh-contoh nyata yang memang terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus untuk kaum ibu. Lalu bagaimana dia rendah hati ketika suami baru pulang bekerja karena lembur, lalu pulang agak terlambat, macetkah atau tertinggal angkutan umum. Begitu sampai di rumah, buka pintu, apa yang didapatkan suami? Kok baru pulang? Biasanya jam 5, ini kok jam 7? Itu hal yang terjadi, yang harus kita aminkan. Saya juga pernah mengalami hal itu, sehingga saya berani untuk menyampaikan ini kepada kaum ibu. Harusnya suami pulang itu
disiapkan air putih kah, teh gula kah, kopi kah. Ini baru sampai buka pintu, kok malam amat pulangnya? Bisa jam 5, ini jam 7. Itu hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita di tengah keluarga. Tetapi kalau seorang ibu yang bekerja, yang memberi karir, dan dia dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan, itu pun kadangkala menjadikan rumah itu perusahaan. Apalagi ada perbandingan penghasilan. Istri mungkin bekerja lebih baik dari posisi suami. Lalu seakan-akan dia yang paling dominan dalam rumah. Dia dengan seenaknya menyiapkan, suruh suami untuk menyiapkan air hangat untuk dia mandi. Sah-sah saja sekali-sekali, tapi bukan setiap saat. Karena suaminya mungkin bekerja penghasilan yang agak berkurang. Disitulah seorang ibu Kristen harus memiliki sikap yang rendah hati. Dia tetap menghargai bahwa ini adalah suami dia. Di rumah dengan di kantor berbeda. Tapi dia tetap tegas untuk menyatakan kalau salah ya salah, benar dan ya benar. Kami yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan persekutuan pun seringkali terjadi itu. Ketika dia menduduki sebuah jabatan, contoh presbiter, suaminya jemaat biasa, ada hal-hal yang menyangkut kegiatan pelayanan, seakan-akan dia tidak pernah menghargai suami. Aktif di pelayanan, ibadah perkat, ibadah minggu, ibadah keluarga, dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Itu pun bukan sebuah sikap yang benar. Rendah hati berarti dia tanggung jawab. Tegas berarti dia tahu yang mana yang benar dan mana yang tidak. Akhirnya waktunya untuk cuci piring, karena sudah waktunya untuk ibadah pelkat, cepat-cepat jalan. Nanti biar suami aja yang cuci piring. Sekali dua kali boleh-boleh saja. Tapi kalau setiap kali, pelanggaran namanya, ibu. Sebab Tuhan memilih kita semua untuk jadi pemimpin yang memiliki sikap tegas dalam hal kebenaran, rendah hati dalam hal tanggung jawab. Mungkin kalau menyampaikannya kepada suaminya dengan kata-kata yang enak, mungkin suami mengerti. Tapi kalau suami sedang pusing di kantor, ngomongnya sembarangan, kadangkala ya 1-2 kali kena juga gitu kan, tanpa sadar. Karena manusia ada batasan sabarnya, cuma Tuhan yang nggak punya batasan sabar. Karena itu firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bersama. Yang pertama adalah bahwa kita adalah pemimpin yang Tuhan pilih. Dengan demikian kita adalah umat Tuhan. Umat Tuhan. Umat Tuhan berarti kita takut akan Tuhan dan taat. Sehingga untuk melaksanakan pemimpin yang benar dan berkedapan Tuhan, ada 2 hal sesuai dengan isi sabda bina umat. Tegas untuk menyatakan yang benar dan yang salah. Lalu bersikap rendah hati, sehingga ketika menyampaikan sesuatu itu membuat orang menjadi nyaman dan orang mengerti, lalu memahami akan kesalahan orang itu. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman yang singkat ini boleh mengajak kita semua secara khusus kaum ibu untuk memahami firman Tuhan yang boleh mengajar kita. Kita adalah pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam perusahaan, atau pemimpin dimanapun, tetap tegas dan rendah hati, karena takut akan Tuhan adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, sebagai respon dari firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 270.
Kaum ibu yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami sebagai umat Tuhan yang Tuhan telah tunjuk sebagai para pemimpin dimanapun kami berada. Biarlah kami terus berani untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas kami. Ajar kami untuk memiliki sikap yang tegas, sehingga kami mampu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah Tuhan, tanpa ada kepentingan pribadi. Dan berikan juga kami sikap yang rendah hati, agar kami mau menerima akan ucapan orang lain, bahkan kritik orang lain. Bahkan lewat rendah hati kami boleh menyampaikan melalui kata-kata yang baik, tutur kata yang ramah dan sopan, sehingga kami mampu diterima untuk hal memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Samaria. Walaupun dalam situasi pandemi, tapi pelayanan tetap diberikan lewat pelayanan daring. Biar Tuhan memberikan hikmat, bahkan kesehatan bagi mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas mereka dan membagi tugas-tugas tanpa meninggalkan tugas utama mereka sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, sehingga mereka bukan jadi pemimpin yang lalai, tapi pemimpin yang bertanggung jawab tentang apa yang menjadi kewajiban dari mereka. Kami juga mau berdoa untuk seluruh kaum ibu yang ada di GPIB Jemaat Samaria, yang mungkin saat ini boleh bersama-sama ibadah dengan kami. Berkati mereka. Tuhan tahu masing-masing apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Biarlah mereka, Tuhan berikan jalan keluar yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pendeta Sandra yang adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Samaria, seluruh presbiter, pengurus Pelkat dan komisi, pegawai kantor. Tuhan berkati mereka, agar kami tahu mana yang menjadi tanggung jawab kami dengan masing-masing tugas yang sudah diberikan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negeri kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Dalam suasana pandemi, bahkan situasi-situasi yang terjadi saat ini, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan memberikan rasa aman, rasa damai bagi kami semua. Biar Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai kepada tingkat yang pada Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat bagi mereka agar kebijakan-kebijakan yang mereka ambil itu kebijakan yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh unsur yang terlibat dalam ibadah daring pada hari ini, baik organis, pro kantor, tim multimedia, komisi Infokom, dan semua unsur yang terlibat, tim Covid, berkati mereka semua Tuhan. Pakai terus mereka Tuhan, agar ibadah baik daring maupun yang lainnya bisa berjalan sebagai kebutuhan kami, kebutuhan rohani kami sebagai umat Tuhan. Ketika sebentar kami akan berpisah Tuhan, tuntun dan pimpin kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba dan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, yang kami araskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan kaum ibu sekalian. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 79, beri padanya. Kaum ibu, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Mohon waktunya sebentar untuk Warta Pelkat PKP. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum ibu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Yohanes Demara Riri yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Disampaikan kepada para kaum ibu anggota Pelkat PKP yang rindu untuk melayani Tuhan sebagai pengurus Pelkat periode tahun 2020 sampai 2022. Dapat menghubungi pengurus Pelkat PKP. Kami undang kembali kaum ibu untuk kembali hadir dalam ibadah Pelkat PKP di minggu mendatang yang dilaksanakan secara online. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan multimedia. Demikian Warta Pelkat PKP. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kaum ibu, marilah kita mendengar akan amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup
dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Diundang untuk berdiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 117. Kaum ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.